Halo semuanya, perkenalkan ya, nama aku Via Inka Eliska. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kebutuhan warga negara di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu mengenai warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara merupakan terjemahan dari kata citizens, artinya dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Kedua yaitu pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Warga negara di Indonesia diatur dalam pasal UUD 1945 dan UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang dijadikan sebagai pengganti atas UU nomor 62 tahun 1958. Sedangkan peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah 1. Siapa yang menjadi warga negara Indonesia. 2. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. 3. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. 4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan asas-asas yang dipakai dalam UU ini adalah 1. Asas isu sanguinis. 2. Asas ius soli terbatas. 3. Asas kewarganegaraan tunggal. Dan 4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ketiga yaitu elemen kewarganegaraan. Elemen kewarganegaraan terdiri atas 1. Sense of identity atau artinya perasaan akan identitas. 2. The enjoyment of certain rights yang artinya pemilikan hak-hak tertentu. Ketiga, the fulfillment of corresponding obligations yang artinya pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai. Yang keempat, a degree of interest and involvement in public affairs yang artinya tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik. Yang kelima, an acceptance of basic social values yang artinya penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Selanjutnya yaitu keempat, peran warga negara. Adapun peran warga negara diantaranya 1. Peran pasif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Peran aktif. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat yaitu peran negatif. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Nah, untuk selanjutnya kita membahas perbahasan yang kedua, yaitu mengenai kebutuhan warga negara di Indonesia. Selanjutnya yaitu macam-macam kebutuhan warga negara Indonesia. 1. Yaitu harga diri. Sebagai warga masyarakat, harga diri adalah kesadaran akan seberapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri atau biasa disebut juga sebagai kehormatan akan martabat. Kebutuhan terhadap harga diri berpengaruh pada perilaku seseorang. Manusia melakukan berbagai macam hal untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Harga diri penting untuk dimiliki manusia agar manusia mampu bercermin diri tentang apa, siapa, dan bagaimana dirinya, serta mampu mempertahankan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua yaitu kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi adalah kemerdekaan atau hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan hati nurani. Namun, kebebasan ini hendaknya tidak mengganggu kebebasan orang lain yang diwujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Hal ini mencerminkan sikap menghormati kebebasan orang lain untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kebebasan berorganisasi diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Ketiga, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dapat berupa ungkapan atau pernyataan di muka umum, dapat berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Di muka umum maksudnya adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan dilihat setiap orang. Tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Keempat yaitu prestasi diri. Berprestasi merupakan kebutuhan setiap orang. Banyak cara untuk mendapat prestasi, yaitu dengan memahami bakat, minat, dan kemampuan masing-masing serta memiliki motivasi yang kuat dan berprestasi. Adapun faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan prestasi, yaitu A. Faktor intern. Faktor intern terdiri atas bakat, minat, keinginan, cita-cita, kemauan, dan kecerdasan. Yang B yaitu faktor ekstern. 1. Keluarga. Keluarga yang memahami keadaan individu anggota keluarga yang berbeda-beda akan mendorong masing-masing individu untuk berprestasi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang B. Sekolah. Sekolah akan memberikan motivasi terhadap semua siswa untuk berprestasi. Yang C. Masyarakat. Sikap positif terhadap peluang berprestasi akan tercermin dalam perbuatan sehari-hari, antara lain menghargai hasil karya orang lain, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kelima yaitu persamaan kedudukan warga negara. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan harkat, martabat, dan derajat yang sama yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Persamaan kedudukan warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, warga negara juga memiliki hak konstitusional seperti perlindungan dan kepastian hukum yang adil, upaya pembelaan negara, bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat kemanusiaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir keenam yaitu hidup aman dan damai. Hidup aman dan damai merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan damai diantaranya A. Memandang segala perbedaan, baik suku, agama, adat, istiadat, bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu dan sumber kekuatan bersama. B. Mengutamakan kepentingan negara. C. Mematuhi peraturan yang berlaku. D. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga negara. E. Membina kerukunan dan mengembangkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa. F. Berjuang semaksimal mungkin sesuai bidang masing-masing. Nah, cukup sekian ya penjelasan mengenai video tentang kebutuhan warga negara di Indonesia. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.